hanya inilah jalan keselamatan, nggak ada jalan keselamatan lain, begitu. Nah, walaupun hari ini kita sedang digoyang ya, akidah kita untuk menganggap semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar ya, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Dan Ramadan merupakan bulan yang senantiasa dirindukan oleh mukminin, orang-orang beriman. Sebab memang bulan Ramadan ini merupakan bulan spesial untuk orang-orang beriman. Ketika Allah Ta'ala mengeluarkan undangan untuk menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, Allah tidak memanggil kecuali dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman pastinya selalu menjelang bulan Ramadan itu ada kerinduan, ada kegembiraan karena akan berjumpa dengan syahrun azimun mubarakun syahrul Ramadan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang dapat dikatakan memiliki sebutan-sebutan yang beraneka ragam. Setidak-tidaknya ada 2 sebutan Ramadan yang sudah akrab di telinga kita, yaitu pertama, Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan juga Syahrul Taqwa, bulan ketakwaan ya. Adapun dalilnya untuk yang pertama, Syahrul Quran, Allah berfirman di suratul Baqarah 185, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, diwahyukan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun ke langit bumi itu sekaligus, seluruhnya Al-Quran itu turun ke langit bumi, tetapi sampai di langit bumi ditahan, kemudian baru turun ya sebahagian sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi SAW. Al-Quran itu ayat demi ayat turun sesuai dengan situasi kondisi yang diperlukan, yang sesuai dengan keadaan yang ada ya. Tapi kalau turunnya keseluruhannya itu sudah sekaligus, tapi berhenti di langit bumi ya. Lalu di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita setidak-tidaknya ada 3 maksud Al-Quran diwahyukan. Disebutkan 3-tiganya di ayat ini. 1, hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia ya. 2, bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan yang ketiga, Al-Furqan, sebagai pembeda ya. Nah, jadi kalau kita bertanya, sesungguhnya kita ini memperjuangkan Al-Quran agar menjadi nyata dalam kehidupan kita, itu tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya 3 ini, Pak. Kalau pertama, Al-Quran sudah jadi petunjuk bagi segenap manusia ya, bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya kalangan yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Tapi Allah menghendaki Al-Quran ini pada akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia ya. Nah, menarik sekali kalau kita lihat di muqaddimah suratul Baqarah di ayat-ayat awal. Apa kata Allah? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Alif lam mim, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa.
Apakah semua manusia bertakwa? Tidak, ya. Lalu bagaimana kita memadukan antara muqaddimah suratul Baqarah yang menyatakan Al-Quran itu hudal lil muttaqin dengan pertengahan surat Al-Baqarah ayat 185 ini yang menyatakan Al-Quran merupakan hudal linnas? Siapa yang bisa jawab? Silahkan coba menjawab. Kalau benar jawabannya, kita doakan rame-rame berangkat haji, ya. Ada yang mau coba, bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa berbeda di muqaddimah suratul Baqarah disebutnya hudal lil muttaqin, tapi di pertengahan suratul Baqarah dikatakan hudal linnas? Silakan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya belajar. Ada ibu-ibu mau coba menjawab? Didoakan loh rame-rame berangkat haji. Gimana? Mau coba? Ya, silakan Pak. Pada awalnya kan itu hudal muttaqin, Pak. Ya, di awal surat Al-Baqarah disebutnya petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Memang kan awalnya itu Al-Quran itu kan diturunkan di zamannya Nabi Muhammad. Kalau menurut saya berarti kan itu Al-Quran memang dikhususkan pertama untuk pengikut para nabi, yaitu yang benar-benar orang yang bertakwa muttaqin. Tapi di akhir zaman nanti kan dia akan diikuti oleh seluruh umat di seluruh dunia ini, jadi merupakan petunjuk dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, gitu Pak, kalau menurut saya. Masya Allah. Dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Endang, Pak. Pak Endang. Sudah berangkat haji? Alhamdulillah 2006 sudah. Oh ya, oke. Berarti berangkat haji dengan seluruh keluarga. Ya, kita doakan berangkat haji dengan seluruh keluarga. Amin. Ya, jadi tidak mungkin Al-Quran pada akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, kalau tidak ada yang mengawali. Mengawali itu dalam pengertian yang mengawali menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, disitulah diperlukannya hadirnya sekalipun sedikit, sekalipun cuma satu orang, tapi hadir dulu satu orang yang bertakwa, yang dikatakan dalam ayat tadi la raiba fihi, tidak punya keraguan. Ya, Al-Quran ini menjadi kitab petunjuk bagi orang bertakwa jika orang bertakwa itu tidak punya keraguan. Dan karena dia tidak punya keraguan, maka dia ketika menerima Al-Quran sadar kalau Al-Quran itu ujung akhirnya harusnya diperjuangkan menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Ya, makanya kita, ya, terutama para kaum laki-laki, kita ini kan wajib sholat Jumat, ya, gitu. Salah satu syarat khotib Jumat agar dianggap sah khutbah Jumatnya, dia harus menyampaikan wasiat nasihat untuk bertakwa. Ya. Jadi kalau antum para bapak hadir di sholat Jumat mendengarkan khutbah, ternyata dari awal sampai akhir nggak ada nasihat bertakwa, Anda boleh protes, ya, karena itu nggak benar. Ya, seorang khotib Jumat itu wajib menyampaikan nasihat agar jamaah bertakwa, karena diharapkan umat Islam yang bertakwa itulah yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran, dan mereka inilah yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan Al-Quran sehingga tujuan akhir diturunkannya Al-Quran bisa tercapai, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, ya. Dan ini sekaligus membantah pandangan yang mengatakan bahwa agama Islam hanya untuk umat Islam. Ya, itu salah. Ya. Islam ini adalah ajaran yang datang dari Allah Ta'ala, yang Allah nyatakan hanya inilah jalan keselamatan, nggak ada jalan keselamatan lain, begitu. Nah, walaupun hari ini kita sedang digoyang, ya, akidah kita untuk menganggap semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, ya, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan Al-Quran ini dimaksudkan sebagai bayyinatin minal huda. Ini bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi pantaslah kalau ada metode penafsiran Al-Quran, dan ini dianggap metode yang terbaik, yang disebut dengan metode tafsir al-ayah bil ayah,
menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Dan ini metode yang sangat banyak digunakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu terkenal sekali dengan tafsirnya, kitab tafsirnya yang banyak menafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Karena memang Al-Quran itu isinya bukan hanya general guidelines, bukan hanya petunjuk umum, tetapi sampai kepada hal-hal yang detail pun ada di dalamnya, ya. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran dimaksudkan untuk menjadi kriteria pembeda antara mana yang hak dengan mana yang batil, antara mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kitab ini jika digunakan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak wal batil dan benar-benar berlaku di suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan aman. Tidak akan ada pertikaian karena mereka bersepakat, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Hari ini kenapa sih kita banyak ribut? Karena sesungguhnya halal dan haram, legal dan illegal, ya, kalau bahasa hukum manusianya itu kan legal tidak legal, ya, gitu. Sebenarnya legal dan tidak legal itu mestinya sejalan dengan halal dan haram, ya. Nggak benar kalau seandainya ada sesuatu dianggap legal secara hukum yang berlaku menurut manusia, sementara dari pandangan kacamata Al-Quran dia haram, dia illegal, gitu, ya. Dan ini selalu begini, Pak. Kalau bukan hukum Allah yang berlaku, akan selalu terjadi pertikaian, perdebatan tentang masalah itu yang nggak ada ujung akhirnya, Pak. Sebagai contoh lah, di masyarakat seperti kita yang tidak memberlakukan hukum Al-Quran, hukum Allah, ya, minuman keras itu, ya, di tempat tertentu disebutnya ilegal, tapi di tempat lain bisa disebut legal. Ya, minuman yang sama, itu mereknya sama, gitu. Nah, kapan dia disebut legal? Kalau dia dijualnya di supermarket, terus ada tulisan BPOM misalnya gitu, ya kan? Nah, itu legal. Tapi kalau ditemukannya di sebuah perahu penyelundupan, ya kan disebutnya apa? Ilegal. Kalau dalam Islam nggak bisa begitu. Dalam Islam itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, turunnya Al-Quran dimaksudkan untuk membawa umat manusia ini ke dalam suatu suasana yang jelas, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan ini sangat kita perlukan, ya. Karena apa? Karena manusia nggak pernah bisa sepakat, gitu. Dan karenanya harus ada pihak yang lebih tinggi dari kita yang menentukan hal itu, bukan manusia yang menentukan. Kalau manusia yang menentukan, berdebat terus, Pak. Dan biasanya kalau mentok, ujung-ujungnya mengandalkan apa? Jalan keluarnya apa biasanya? Hah? Berantem. Sebelum berantem, kita nggak bicara orang-orang yang doyan berantem nih. Ini orang-orang yang doyan damai, gitu. Tapi pingin cari penyelesaian. Apa? Voting, ya kan? Pemungutan suara, gitu. Jadi kalau rame mengatakan minuman keras legal, gitu kan? Nah, rame gitu suaranya 250 yang setuju, yang menentang 50, sudah legal dia, gitu. Padahal kata Allah dia haram, ya. Nah, jadi itulah masalahnya kalau kita hidup dalam suasana penentuan terakhir ditentukan oleh voting. Makanya hendaknya kita tobat, ya, dari yang begitu-begitu, ya. Mau itu kaitan dengan halal haram, mau itu kaitan dengan, ya udah deh gitu deh. Pokoknya Anda tahu deh ya maksud saya.